Apakah setiap kali Anda berdiri dari kursi, lutut terasa nyeri dan kaku? Apakah langkah kaki jadi berat seakan membawa beban besar? Bahkan terdengar bunyi krek yang membuat Anda takut? Banyak orang mengira itu hal wajar karena usia. Tapi saya, Dr. Budi Hartono, dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, ingin mengatakan satu hal penting. Nyeri lutut bukan takdir. Itu tanda tubuh sedang minta tolong. Bayangkan, seharusnya Anda bisa berjalan santai di pagi hari, menikmati udara segar, atau mengajak cucu berlari di halaman. Tetapi rasa sakit membuat Anda ragu melangkah. Inilah saatnya kita hentikan penderitaan itu. Di video ini, saya akan berbagi 5 solusi alami yang bisa membantu memperkuat sendi, menurunkan peradangan, dan mengembalikan kelenturan lutut. Semua solusi ini sederhana, murah, dan bisa Anda temukan di dapur atau pasar tradisional sekitar rumah. Dan yang paling penting, di akhir video saya akan ungkap satu rahasia besar. Makanan alami yang sudah terbukti secara ilmiah bisa menutrisi kembali tulang rawan lutut. Inilah kunci yang membuat sendi Anda kembali ringan, sehingga Anda bisa bergerak tanpa rasa takut. Jadi, jangan lewatkan satu detik pun. Ikuti sampai selesai, karena setiap langkah solusi akan membawa Anda semakin dekat pada hidup sehat, bebas nyeri, dan penuh semangat. Jika Anda ingin tetap sehat, penuh energi di usia lebih dari 65 tahun, tulis angka 10 di kolom komentar. Dan kalau ada pertanyaan lain tentang kesehatan, tulis angka 1 beserta pertanyaan Anda. Saya akan membaca semua komentar dan menjawabnya. Mulai sekarang, mari kita bongkar bersama rahasia lutut sehat. Sahabat sehat, mari kita mulai dengan solusi pertama yang paling mendasar, kaldu tulang. Mungkin terdengar sederhana, hanya kuah dari tulang ayam kampung atau sapi yang direbus lama. Tetapi jangan salah, inilah emas cair yang bisa membantu sendi Anda kembali lentur. Mengapa kaldu tulang begitu istimewa? Karena di dalamnya terdapat kolagen, glukosamin, dan kondroitin. 3 bahan alami inilah yang menjadi fondasi bantalan sendi. Jika bantalan menipis, tulang bergesekan langsung, timbul rasa sakit, bengkak, bahkan bunyi krek setiap kali Anda bergerak. Tapi saat tubuh kembali menerima bahan baku yang tepat, jaringan rawan bisa diperbaiki perlahan. Bayangkan lutut Anda seperti engsel pintu. Jika engsel kering, ia akan berderit, keras, dan mudah rusak. Tapi jika diberi pelumas, engsel bergerak mulus. Sama halnya dengan sendi Anda. Kaldu tulang berperan sebagai pelumas alami, membuat gerakan lebih halus. Saya ingat seorang pasien, Pak Ahmad, usia 67 tahun. Beliau datang dengan keluhan lutut terasa berat setiap bangun tidur. Bahkan untuk naik tangga, beliau harus berhenti tiap 2 anak tangga karena sakit menusuk. Saya sarankan rutin minum semangkuk kaldu tulang hangat setiap malam. Setelah 3 minggu, beliau bercerita, "Dok, lutut saya sudah tidak sekaku dulu. Saya bisa naik tangga tanpa berhenti lama." Bayangkan betapa bahagianya mendengar kabar itu. Lalu bagaimana cara membuat kaldu yang benar? Ambil tulang sapi atau ayam kampung, masukkan ke panci besar, rebus dengan api kecil selama 3 hingga 4 jam. Tambahkan sedikit cuka apel atau jeruk nipis. Asam alami ini membantu melarutkan mineral penting seperti kalsium dan magnesium ke dalam kuah. Hasilnya adalah kaldu bening kekuningan, gurih, dan penuh nutrisi. Kaldu ini bisa diminum langsung selagi hangat atau dijadikan kuah sup sayur. Jika disimpan semalaman di kulkas, kaldu berkualitas akan berubah menjadi gel kental. Itu tanda kolagen sudah larut sempurna. Banyak penelitian modern mendukung manfaat ini. Gelatin dari kaldu tulang terbukti membantu tubuh memproduksi kolagen baru, memperkuat bantalan sendi, dan menurunkan peradangan. Jadi, bukan hanya mengurangi nyeri sementara, tetapi memberi kesempatan lutut untuk benar-benar pulih.
Ingat, rahasianya adalah konsistensi. Minum sedikit tapi rutin setiap hari jauh lebih bermanfaat daripada sekali-sekali dalam jumlah banyak. Sama seperti menyiram tanaman, yang penting adalah keteraturan, bukan hanya sekali disiram deras. Jadi, jika Anda sering merasakan lutut kaku di pagi hari, mulailah dengan langkah sederhana. Sajikan semangkuk kaldu tulang di meja makan malam ini. Rasakan hangatnya, biarkan nutrisi bekerja perlahan, dan nikmati perubahan yang akan membuat Anda lebih bebas bergerak. Kaldu tulang, penguat sendi alami. Jika Anda masih bersama saya sampai di sini, tulis angka 1 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang benar-benar serius menjaga lututnya. Setelah kita membahas kaldu tulang, mari beralih ke solusi kedua yang tak kalah penting, sayuran antiinflamasi. Anda mungkin bertanya, sayuran apa yang benar-benar membantu lutut saya? Jawabannya sederhana, wortel, seledri, dan jahe. Tiga bahan ini mudah ditemukan di pasar tradisional, murah, dan penuh khasiat untuk mengurangi peradangan. Mengapa peradangan harus diperhatikan? Karena radang adalah musuh diam-diam yang mengikis sendi dari dalam. Saat lutut meradang, bantalan sendi jadi kasar, kaku, dan menimbulkan rasa nyeri saat digerakkan. Peradangan ini seperti api kecil yang terus membakar. Jika dibiarkan, ia akan menghancurkan sisa bantalan lutut yang masih sehat. Disinilah sayuran berperan. Wortel kaya beta-karoten dan vitamin A yang membantu melawan kerusakan sel. Seledri memiliki senyawa alami yang bisa menurunkan bengkak. Jahe terkenal sebagai rempah antiinflamasi sejak zaman nenek moyang, membantu mengurangi nyeri otot dan sendi. Saya punya kisah menarik. Ibu Siti, usia 70 tahun, sering mengeluh lutut kaku setiap pagi. Beliau merasa sulit berdiri lama, bahkan takut jatuh saat berjalan. Saya sarankan menambahkan wortel, seledri, dan jahe ke sup sehari-hari. Hanya dengan kebiasaan sederhana ini, setelah 4 minggu, beliau berkata, "Dok, sekarang saya bisa tidur lebih nyenyak. Nyeri lutut saya jauh berkurang." Senyumnya waktu itu membuat saya yakin, makanan sederhana memang bisa menjadi obat luar biasa. Bagaimana cara memanfaatkannya? Anda bisa merebus wortel dan seledri sebentar, lalu jadikan pelengkap sup. Jangan dimasak terlalu lama agar vitamin tidak hilang. Jahe bisa ditumbuk atau diiris tipis, kemudian direbus bersama air panas untuk diminum sebagai wedang jahe hangat. Rasanya pedas hangat, tapi justru itu yang membuat tubuh terasa nyaman. Selain itu, jahe juga bisa ditambahkan ke dalam kuah kaldu tulang yang kita bahas tadi. Kombinasi nutrisi kolagen dari tulang dan antiinflamasi dari jahe ibarat tim penyelamat bagi sendi. Satu memberi bahan baku untuk membangun, satu lagi memadamkan api radang. Penelitian modern juga menguatkan hal ini. Senyawa ginjerol pada jahe terbukti menekan zat pemicu peradangan dalam tubuh. Seledri mengandung flavonoid yang membantu sirkulasi darah lebih lancar. Wortel menjaga daya tahan tubuh agar lebih kuat melawan kerusakan sel. Semua ini bekerja bersama untuk menjaga sendi tetap lentur. Sahabat sehat, jangan menunggu sampai lutut benar-benar parah. Mulailah menambahkan wortel, seledri, dan jahe ke makanan harian Anda. Tidak perlu mahal, tidak sulit, cukup rajin dan konsisten. Bayangkan betapa nyamannya saat bisa bangun tidur tanpa nyeri, berdiri tanpa takut, berjalan ke pasar dengan langkah ringan. Ingat, sayuran segar lawan radang. Jika Anda setuju dengan solusi kedua ini, tulis angka 2 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa yang sudah siap menambahkan sayuran antiinflamasi ke piringnya besok pagi. Sahabat sehat, kita masuk ke solusi ketiga. Ikan kembung dan ikan laut kaya omega 3. Mengapa ikan kembung? Karena inilah salah satu ikan paling sederhana, murah di pasar tradisional, tetapi kandungan gizinya luar biasa untuk kesehatan sendi.
Ikan kembung bersama ikan laut lain seperti ikan tongkol dan ikan sarden mengandung asam lemak omega-3. Zat ini dikenal sebagai penurun radang alami. Saat omega-3 masuk ke tubuh, ia bekerja menenangkan peradangan yang menyerang sendi, membuat lutut lebih licin dan bebas bengkak. Bayangkan sendi Anda seperti jalan raya. Jika ada banyak batu kerikil, kendaraan tidak bisa melaju mulus. Begitu juga sendi Anda yang dipenuhi peradangan, setiap gerakan terasa tersendat, sakit, bahkan menusuk. Omega-3 berperan membersihkan jalan itu, membuat gerakan lutut kembali lancar. Saya teringat dengan seorang pasien, Pak Joko, usia 65 tahun. Beliau seorang pensiunan guru, sering mengeluh lutut terasa sakit bila berjalan jauh. Beliau suka ke pasar pagi, tapi rasa nyeri membuat langkahnya berat. Saya sarankan konsumsi ikan kembung panggang 2 hingga 3 kali seminggu. Setelah 1 bulan, beliau datang lagi sambil tersenyum, "Dok, sekarang saya bisa jalan keliling pasar tanpa berhenti, rasanya jauh lebih ringan." Bukankah itu kabar menggembirakan? Mengapa ikan kembung lebih baik dibanding daging merah berlebihan? Karena daging merah, jika dikonsumsi terlalu sering, bisa memicu peradangan. Sementara ikan laut kaya omega-3 justru menurunkan peradangan. Jadi, mengganti 2 kali makan daging merah dengan ikan kembung bisa menjadi langkah besar menjaga sendi tetap sehat. Cara mengolahnya juga penting. Jangan terlalu sering digoreng dengan minyak banyak karena bisa mengurangi manfaatnya. Sebaiknya ikan dikukus, dipanggang, atau dimasak dengan sedikit minyak zaitun. Tambahkan bumbu alami seperti bawang putih, jahe, atau kunyit yang juga punya efek antiinflamasi. Hasilnya bukan hanya lezat, tetapi juga menyehatkan. Bagi sebagian orang, ikan kembung dianggap ikan murahan dibanding ikan impor mahal. Tapi justru disitulah keunggulannya. Murah, mudah ditemukan, tapi manfaatnya tidak kalah dari salmon atau tuna. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan kandungan omega-3 ikan kembung lebih tinggi dibanding beberapa jenis ikan laut besar. Selain itu, omega-3 dari ikan juga mendukung kesehatan jantung dan otak. Jadi, manfaatnya tidak berhenti pada lutut saja, tetapi menyeluruh untuk tubuh. Anda mendapat satu makanan, tetapi hasilnya banyak. Sendi lebih lentur, jantung lebih kuat, pikiran lebih jernih. Sahabat sehat, jangan tunggu lama. Mulailah tambahkan ikan kembung ke menu harian. Minimal 2 kali seminggu, lebih baik 3 kali. Jadikan ini kebiasaan baru yang akan memberi hadiah besar bagi lutut Anda. Ingat, omega-3, sendi bebas bengkak. Jika Anda setuju dengan solusi ketiga ini, tulis angka 3 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa yang siap menikmati ikan kembung sehat mulai minggu ini. Sahabat sehat, mari kita lanjut ke solusi keempat. Cukup minum air putih dan menjaga berat badan tetap ideal. Mungkin terdengar sepele, tetapi justru 2 hal sederhana inilah yang sering diabaikan. Padahal keduanya berhubungan langsung dengan kondisi lutut Anda setiap hari. Mengapa air putih penting? Karena sendi kita dilindungi oleh cairan pelumas yang disebut cairan sinovial. Cairan ini berfungsi seperti oli pada mesin, menjaga agar tulang tidak saling bergesekan. Jika tubuh kekurangan air, cairan pelumas ini ikut berkurang. Akibatnya, lutut jadi kaku, berbunyi, bahkan menimbulkan rasa sakit setiap kali digerakkan. Bayangkan mesin mobil tanpa oli. Mesin itu akan cepat aus, panas, dan rusak. Sama seperti lutut tanpa cukup cairan. Maka, minum air putih yang cukup setiap hari adalah langkah kecil yang memberi dampak besar. Selain itu, menjaga berat badan sangat krusial. Setiap 1 kilogram kelebihan berat badan bisa memberikan tekanan 4 kali lipat pada sendi lutut saat berjalan.
Jadi, jika berat badan Anda berlebih 5 kilogram, itu sama saja menambah beban 20 kilogram pada lutut setiap kali melangkah. Tidak heran banyak orang gemuk sering mengeluh lutut sakit. Saya masih ingat cerita Ibu Lina, usia 68 tahun. Beliau memiliki berat badan berlebih, dan setiap kali naik tangga, lututnya terasa sangat sakit. Saya menyarankan dua hal sederhana. Minum 8 gelas air putih setiap hari, dan mulai mengurangi porsi nasi sedikit demi sedikit untuk menurunkan berat badan. Dalam 2 bulan, beliau berhasil menurunkan 4 kilogram. Hasilnya, lututnya terasa jauh lebih ringan, dan beliau berkata, "Dok, sekarang saya bisa naik tangga tanpa rasa takut." Bagaimana cara praktis melakukannya? Minumlah air putih secara teratur, bukan sekaligus banyak. Sebaiknya minum segelas setiap bangun tidur, kemudian 1 gelas sebelum makan, dan 1 gelas menjelang sore. Hindari kebiasaan minum terlalu banyak setelah jam 6 sore agar tidak mengganggu tidur malam. Untuk berat badan, fokus pada makanan sehat. Perbanyak sayuran, buah, ikan, dan kurangi gorengan atau makanan manis. Jalan kaki ringan setiap hari juga membantu membakar kalori berlebih. Penelitian menunjukkan bahwa menurunkan berat badan, meskipun hanya 5% dari total tubuh, sudah cukup untuk mengurangi rasa sakit pada lutut hingga 30%. Itu bukti bahwa sedikit perubahan bisa memberi hasil nyata. Sahabat sehat, jangan menunggu sampai lutut benar-benar rusak. Mulailah dari langkah kecil. Cukup minum air dan kendalikan berat badan. Dua kebiasaan sederhana ini bisa menjadi perisai alami bagi lutut Anda. Ingat, turun berat, lutut kuat. Jika Anda sependapat dengan solusi keempat ini, tulis angka 4 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa yang siap mulai mengurangi beban lututnya mulai besok. Sahabat sehat, kita sampai pada solusi kelima. Senam ringan dan peregangan lutut setiap pagi. Inilah kebiasaan sederhana yang sering dilupakan, padahal sangat menentukan kesehatan sendi. Banyak orang berpikir kalau lutut sakit sebaiknya diam saja. Justru itu kesalahan besar. Jika sendi tidak digerakkan, cairan pelumas tidak mengalir dengan baik. Akibatnya, lutut semakin kaku dan nyeri semakin parah. Bayangkan pintu rumah yang jarang dibuka. Engselnya akan berkarat, kaku, dan berbunyi keras saat digerakkan. Sama halnya dengan lutut Anda. Semakin jarang digunakan, semakin kaku rasanya. Karena itu, sedikit gerakan setiap pagi bisa menjadi obat alami yang menghidupkan kembali sendi Anda. Jenis gerakan apa yang aman untuk lansia? Jalan pagi selama 10 hingga 20 menit. Jalan santai di halaman rumah atau sekitar kompleks sudah cukup. Duduk di kursi, lalu luruskan kaki satu persatu selama beberapa detik. Latihan ini memperkuat otot paha yang menopang lutut. Gerakan angkat tumit saat berdiri sambil berpegangan pada kursi atau meja. Latihan ini membantu melatih keseimbangan dan sirkulasi darah ke lutut. Saya teringat dengan Pak Hasan, usia 72 tahun. Beliau dulu selalu mengeluh lutut kaku setiap bangun tidur. Hanya berjalan dari kamar ke dapur pun terasa berat. Saya sarankan melakukan peregangan sederhana setiap pagi. Duduk, luruskan kaki, tarik napas dalam, dan tahan 5 detik. Setelah 4 minggu, beliau berkata, "Sekarang saya bisa jalan ke masjid tanpa rasa sakit. Lutut saya terasa lebih lentur." Senyum beliau waktu itu adalah bukti bahwa kebiasaan kecil bisa membawa perubahan besar. Selain itu, senam ringan juga membantu menjaga berat badan, melancarkan sirkulasi darah, dan memperkuat otot di sekitar lutut. Ingat, otot yang kuat akan menopang lutut dengan lebih baik, sehingga beban pada sendi berkurang. Anda tidak perlu melakukan olahraga berat, tidak perlu lari maraton atau angkat beban. Cukup senam ringan, peregangan sederhana, dan jalan santai. Konsistensi jauh lebih penting daripada intensitas.
Mulailah dari 5 menit, kemudian naikkan menjadi 10, lalu 20 menit. Lakukan di pagi hari saat udara masih segar. Bayangkan Anda melangkah ringan sambil menghirup udara bersih, mendengar kicau burung, dan merasakan tubuh semakin bertenaga. Rutinitas ini tidak hanya menyehatkan lutut, tetapi juga memberi semangat positif untuk menjalani hari. Sahabat sehat, jangan menunda lagi. Besok pagi, bangunlah 10 menit lebih awal. Lakukan peregangan sederhana, jalan ringan, dan biarkan tubuh Anda berterima kasih dengan memberi rasa ringan pada lutut. Ingat, gerak ringan. Sendi lentur. Jika Anda setuju dengan solusi kelima ini, tulis angka 5 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa yang siap bergerak besok pagi untuk sendi yang lebih sehat. Sahabat sehat, kita sudah membahas 5 solusi alami untuk menjaga lutut tetap kuat di usia senja. Pertama, kaldu tulang sebagai sumber kolagen dan mineral alami. Kedua, sayuran antiinflamasi seperti wortel, seledri, dan jahe. Ketiga, ikan kembung dan ikan laut kaya omega 3 untuk melawan peradangan. Keempat, cukup minum air putih dan menjaga berat badan ideal agar lutut tidak terbebani. Kelima, senam ringan dan peregangan setiap pagi untuk melancarkan peredaran cairan sendi. Dan jangan lupa, ada rahasia besar yang menjadi dasar dari semua ini, kaldu tulang. Inilah pondasi kuat yang memberi tubuh bahan baku memperbaiki jaringan sendi. Jika digabungkan dengan 4 kebiasaan lainnya, hasilnya jauh lebih maksimal. Saya ingin Anda membayangkan satu hal sederhana. Besok pagi, Anda bangun tidur, melangkah ke dapur tanpa rasa kaku. Anda duduk bersama keluarga, menikmati semangkuk kaldu hangat, lalu berjalan keluar rumah dengan langkah ringan. Tidak ada rasa takut lutut menyerah, tidak ada nyeri yang membatasi kebebasan. Bukankah itu indah? Sahabat sehat, belum terlambat. Tubuh Anda masih mau pulih, asalkan Anda memberinya kesempatan. Jangan menunggu sampai rasa sakit semakin parah. Mulailah dari langkah kecil hari ini. Sajikan kaldu tulang, tambahkan sayuran, pilih ikan segar, minum air cukup, dan lakukan peregangan ringan. Semua itu tidak mahal, tidak sulit, tetapi dampaknya bisa mengubah kualitas hidup Anda. Ingat, hidup sehat adalah keputusan. Keputusan kecil yang konsisten akan menjadi hadiah besar di masa depan. Mulai besok pagi, apakah Anda siap mengambil langkah pertama? Jika Anda mau mencoba, tulis angka 10 di kolom komentar. Jika ada pertanyaan lain tentang kesehatan, tulis angka 1 disertai pertanyaan Anda. Saya, Dr. Budi Hartono, dengan pengalaman 30 tahun, akan membaca dan menjawab semua komentar Anda. Jangan lupa untuk berlangganan channel Zulfa Hartati, bagikan video ini kepada keluarga dan sahabat, agar semakin banyak orang yang bisa hidup sehat, bebas nyeri, dan penuh semangat di usia senja. Besok pagi mau mulai?